Halo, ketemu lagi di channel Bima Desain. Jangan lupa klik subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan update dan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Kali ini kita kedatangan sebuah kendaraan survei dari Bina Marga. Mungkin sebagian dari kita pernah melihat kendaraan ini melintas di jalanan. Kira-kira apa sih yang dilakukan dengan kendaraan ini? Kemudian ada peralatan apa saja di dalamnya? Bagaimana cara kerjanya? Oke, silahkan disimak videonya yang terdiri dari 3 bagian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Selamat pagi teman-teman. Saya Adrian, sedikit mau menjelaskan untuk alat survei Nasra ini sendiri. Alat survei Nasra ini sendiri nanti outputnya adalah keluaran nilai iri. Jadi dari nilai iri sendiri ini nanti ada beberapa kategori. Pertama, nilai iri baik, sedang, rusak ringan, rusak berat. Jadi range di di baik ini adalah angka 0 sampai 4. Angka 0 sampai 4. Kemudian sedang itu 4 sampai 8 range-nya. Kemudian rusak ringan 8 sampai 12. Kemudian rusak berat di atas 12. Jadi mungkin kalau baik itu masih yang jalan masih baru atau masih bagus itu. Kemudian kalau rusak berat itu ke atas mungkin yang sudah berlubang-lubang, ada patching yang jebol itu tinggi, atau nanti bisa juga jalan yang tidak bisa dilewati. Mungkin sangat parah lah seperti itu. Nah, di sini saya menjelaskan ada beberapa komponen dari alat Nasra sendiri ini. Pertama adalah batang Nasra sendiri ini. Batang Nasra ini adalah pengambilan kunci utama dari alat ini. Jadi batang Nasra ini nanti akan mengambil bumping dari kekasaran jalan. Jadi semakin tinggi kondisi di di lapangannya, di jalannya, dia akan bumpingnya lebih tinggi. Jadi contoh saya gerakan ya. Nah, dia akan menggerak. Nah, gerakannya adalah dari as roda. Jadi ada gardan tengah itu, gardan tengah. Jadi as roda. Alat ini kan ada kawat nih atau sling. Dia itu nanti akan dikaitkan di gardan tengah. Jadi otomatis roda mana yang akan goyang, dia otomatis akan bumping. Jadi dia akan bergerak. Contoh seperti ini. Jadi di Jadi kalau misalnya itu kan reset 0 nih. Kalau dilihat Nasra itu 0. Nasra. Kalau semakin kita bumpingkan, dia akan gerak. Ya, dia akan gerak nih. Nah, dia akumulasi. Nambah kan? Nah, nambah terus ya. Nggak bisa dilepas ya? Cara ya? Cara. Nah, nah, reset ya? Reset, lock. Terus semakin goncangnya semakin tinggi, dia akan membaca. Nah, pembacaan itu adalah nanti di harganya itu nanti intervalnya per 100. Bisa per 100, per 200, per 500 atau 1000 meter bisa. Cuma nanti untuk standarnya kita adalah per 100 meter. Jadi per 100 meter kita pengambilannya otomatis dari bumpingnya Nasra dia akan terpotong. Jadi misalnya nih 18 ini udah di per 100, nanti dipotong per 118. Itu otomatis, Pak? Iya, otomatis. Nanti di interval misalnya sampai ini, kayak ini 32 di 200 nanti akan potong. Cuma 32 itu kan tadi per 200. Jadi mungkin 18 di 100,
kemudian sisanya di 100 meter selanjutnya gitu akumulasinya. Begini tuh. Nah, dia akan muter terus ini. Nah, ini dia akan muter terus. Dia akan lanjut terus. Nah, karena ini tersambungkan dengan alat itu. Jadi untuk monitor kita di situ. Nah, nanti dari pengambilan ini disimpan ke lodgernya ini. Ini yang merah, yang orange. Lodgernya yang orange ini. Nanti data-datanya akan kesimpan di situ. Jadi jarak terus kemudian pengambilan nilai nasranya nanti akan kesimpan di lodger itu. Jadi akan kesimpan di situ. Terus kemudian alat ini dihubungkan kabel langsung ke rotari di tengah itu aja. Aku kalau mau lihat. Ini ada batang nasra ya, Kemudian itu ada 2 kotak. Yang satu untuk nasra, yang satu untuk halda. Halda itu untuk jaraknya. Jadi pembacaan sisi yang sebelah kiri yang di counter itu yang halda itu membaca panjang lintasan yang akan kita ambil. Kemudian yang nasra itu adalah tadi jumlah bumpingnya tadi. Bumpingnya itu tadi dia akan akumulatif. Itu meter, Pak? Ya, Meter. ya, Yang halda meter. Nah, terus ada komponen yang kita ambil tadi, kita pasang, terus kemudian dikorelasi, itu langsung masuk ke lodger yang orange ini. Dia akan tersimpan data-data di situ. Biasanya sekalian sambungkan dengan laptop. Jadi pembacaan lodger bisa kita lihat dari itu alat itu, sama juga dari laptop. Jadi pembacaannya ada 2, backup lah maksudnya. Atau bisa tanpa dengan laptop, nanti data di sini tersimpan di lodger. Jadi lodger nanti akan menyimpan data-datanya, kemudian baru di-upload ke laptop. Kalau pengen kalau di lapangan kan agak ribet. Tapi lebih efektifnya kita backup juga dengan laptop. Jadi begitu data tersimpan, kita download ke laptop supaya nggak hilang datanya. Kadang-kadang lodger ini juga ada beberapa kekurangannya. Kekurangannya kadang data itu nggak mau nyimpen di lodgernya. Data tersimpan atau datanya pun juga 100% nggak tersimpan. Jadi cuma separuh atau seperti. Kalau mau lebih efektifnya di laptop. Jadi laptop begitu jalan langsung tersimpan datanya di situ. Itu ada beberapa komponennya. Jadi bisa langsung kirim ke Excel. Jadi langsung ke kita download hasilnya seperti apa nanti muncul. Nah, untuk pengambilannya data-datanya ini bisa kita mau per 100, per 200, per 500 meter itu bisa, atau 1 sampai 1 kilo pun juga bisa. Jadi mau kita ambil beberapa meter bisa, cuma lebih efisiennya kita ambil per 100 meter. Standarnya kita per 100 meter. Bisa kalau kita mau ambil per 50 meter bisa, cuma kalau di lodgernya ini dia hanya mampu untuk minimal 100 meter. Kalau 100 meter ke atas masih bisa, maksimal cuma 1 kilo. Jadi ada beberapa pilihan nanti seperti itu. Nah, kemudian sebetulnya alat ini juga difasilitasi sama video situasi atau video kondisi untuk perkerasannya. Cuma karena alat ini untuk videonya agak trouble, jadi kita tidak pasang. Jadi itu ada tiga video, di kaca depan, terus di kaca belakang, dan di atas tempat rotarinya. Ini ada tiga video. Cuma karena kemarin kita jarang pakai, ternyata videonya agak sebelum, jadi proses tidak kita pasang, kita perlu pakai
biasanya sih apa namanya, untuk monitornya kita juga di ini video apa di TV, jadi bisa kita monitor dari dua monitor ini. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya untuk Halda atau Nasra, jadi setiap kita mulai ini ada lock, jadi kita reset setiap pengambilan harus dimulai dari nol semuanya. Jadi contoh di pelaksanaan survei ada, jadi semua lintasan yang kita akan lalui, kita akan ambil samplingnya, semua harus di nol. Kita ambil di lock ini, jadi semua harus mulai dari nol. Nah, otomatis di sini pun juga saya lihat kan, Otomatis nol, Pak. iya otomatis kita reset kayak nol. Nah, karena pengambilan di loadernya Halda dan Nasra pun semuanya juga dari nol semua. Itu terintegrasi nggak, Pak? Iya, kalau ini enggak, integrasinya ini hanya dengan laptop saja, dengan laptop saja. Iya, kalau ini manual. Iya, karena ini hanya untuk pembacaan perlengkapan yang ada di mobil, gitu. Cuma untuk yang perlengkapan dari batang Nasra maupun Halda, dia juga terintegrasi di sini, di loadernya, dibaca juga. Nah, isi dari loader ini apa aja? Nah, di core ini ada record pengambilannya, kita samplingnya. Kemudian, nah ini kalaupun tadi saya sampaikan, kalau pengen kita tidak pick up dengan laptop, kita bisa pengambilan dari loader. Jadi mau kirim Excel yang keberapa, nanti ada samplingnya. Kita misalnya ada 10, kita mau ambil sampling nomor 2, nanti kita tinggal pilih aja dengan tanda panah ini, 1, nanti kita pilih, nanti baru enter, klik, nanti dia akan terdownload di laptop. Itu kalau tanpa pas pengambilan kita tanpa laptop. Tapi kalau dengan laptop kita otomatis kita akan kebaca gitu. Terus kemudian, nah ini ada hapus record. Jadi kalau semisal kita sudah selesai, supaya tidak datanya tidak numpuk-numpuk dan sudah di-download, sudah diambil ke laptop, kita tinggal hapus saja. Kalau mau satu-satu bisa, ataupun kalau mau semuanya langsung all. Jadi kita tinggal pencet enter, ditahan, nanti dia akan otomatis semua hilang. Nah, ini sama. Terus kemudian untuk menunya itu ada interval. Nah, interval ini tadi kita mau ambil datanya per 100, per 200. Nah, ini ada per 500, per 1000 ya. Jadi nanti tinggal pilih aja. Kalau misalnya per 100 kita ambil 1. Nah, kita mau ambil 2, tinggal 2, nanti dia otomatis ganti 2. Nah, ini Interval itu, Pak, konstan kan? iya, konstan. Jadi data nanti akan terpotong otomatis per 100 meter atau per 200 gitu. Jadi nanti kita tinggal pilih aja. Cuma biasanya kalau untuk data kita supaya lebih detail, lebih pendek, lebih bagus gitu. Harusnya sih kalau yang dengan alat lain mungkin bisa ada per sampai 25 meter, per 20 meter itu bisa. Cuma kalau untuk foto Nasra ini, loader ini, dia hanya sampai per 100. Nah, kemudian ada skala Halda. Halda ini sudah kita setting untuk korelasi panjang jarak aktual di lapangan dengan yang ada di alat. Jadi sudah kita setting, sudah kita ambil dengan skalanya 0,0309 yang sudah dengan alat ini untuk jaraknya. Kemudian untuk skala Nasra ini karena kita menggunakan pulse, namanya pulse, ini adalah alat yang di rotary ini, itu namanya pulse 50 standarnya. 50 itu kalau di sini ada sih, Pak, ada pengambilannya, perhitungannya sendiri ada. Mungkin nanti saya susulkan Mas yang ini. Jadi ada perhitungan tersendiri. Jadi misalnya 20 per 1000, per 20 per 500. Nah, ini ada beberapa contoh. Karena yang kita gunakan adalah yang per 500, pulse per 500. Jadi
20 bagi 1000 0,02. Jadi disesuaikan dengan puls yang ada dengan alat. Beda kalau misalnya nanti pulsnya itu ternyata 500, dia beda lagi. Nanti perbandingannya skalanya 0,04. Itu beda. Nah, kemudian skala NASA sudah, kemudian ini data identitas. Apabila ada data identitas kita sudah apa namanya punya data-data yang sudah kita masukkan di sini, kita pilih satu ada, tapi kan kita nggak punya data-datanya nih, belum masih blank, masih kosongan. Kita ketik di 2 aja, di 2. Kemudian ada lagi, nah ini untuk setting tanggalnya. Jadi ada hari, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik. Nah, ini perhitungannya untuk hari itu kita mulai dari hari Minggu. Jadi hari Minggu itu hari pertama. Jadi kalau Minggu 01, Senin 02, Selasa 03 dan seterusnya. Karena hari Kamis berarti kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kelima. Jadi nanti otomatis kita 05. Kemudian tanggalnya tanggal 03, bulannya 06 Juni. Ini agak sensitif kalau apa pengambilan data tanggalnya. 05, 03, 00. Jadi agak harus pelan-pelan. Tenang. 05 2001 ya, 21. Terus kemudian jamnya terserah kita mau menggunakan jam tangan atau jam di mobil atau jam di laptop. Terserah, sama aja sih. 08 19 detik 06. Nah, ini kita enter. Nah, kemudian setelah kita setting, ini kan alat Nasra ini juga difasilitasi GPS. Jadi kalau dari luar kita ambil dari sini. Enggak, yang kemarin FWD itu ya. GPS-nya. Jadi selama ini apa namanya sudah GPS jengkol. Jadi nanti otomatis dia akan tersambung. Ini Taruh di, lebih baik sih ditaruh di luar, jangan taruh di dalam karena lebih apa namanya gampang cari. lebih kuat sinyalnya. Nah, ini Tadi tanggal. kalau tanggalnya kita lihat ini. Setelah kita mau mulai, kita harus cek dulu. Kita ambil ini tanda panah, tanda ke bawah. Ini speed yang sebelumnya. Nah, ini kan sudah long. Nah, ini kan sudah terbaca. Jadi kalau belum ke apa namanya GPS-nya belum ketangkap, dia akan blank di sini. Kalau ini sudah apa namanya sudah dapat sinyal GPS-nya, dia akan baca titik ini ya. Terus kemudian setting tanggalnya. Nah, ini Kamis tanggal 3 bulan Juni tahun 2021. Nah, Kamis ini kan tadi membaca untuk hari per tanggal berapa? 01, 02, 03 itu. Terus kemudian jamnya. Jamnya ini 08, 21, 07 gitu. Selanjutnya contoh saja nih. Ini harusnya sih harus sambil jalan sih ya. Cuma kalau kita apa namanya setting mulai aja dulu. Ini harus di reset semuanya. Oke. Kemudian untuk pengambilan apa namanya datanya, kalau kita mulai tekan core. Ini ada chord nih ya, record. Artinya start record ini. Tekan nomor 1 ini. Nah, berarti sudah apa namanya? Sudah bisa digunakan. Nah, otomatis dia akan baca di sini. Kalau berjalan nanti dia akan jalan nih, jalan terus nanti. Itu jalan. Nah, jadi untuk beberapa elemen di jalan ada beberapa contoh ini data reference point DRP ini. Dia ada 10 titik. Jadi misalnya nih titik simpul awal dia akan baca nih 0 legendanya akan baca 0. Kemudian kalau kita ketik 1 nanti dia otomatis baca patok KM. Nanti ada di jalan ada gorong-gorong, kita ketik 2. Nah, ada gorong-gorong 3. Itu untuk kondisi yang Kondisi jalan yang kita lalui. iya kanan atau kiri kita harus inventaris semuanya.
Jadi semisal nanti di jalan ada jembatan nih, kita ketik aja nomor 3, jembatan ada nomor 3. Nanti dia akan baca. Tapi posisi kanan dan kirinya terserah, Pak. Terserah. Cuma nanti dari surveyornya, jadi dia punya data. Jadi pegangan apa namanya, bukunya sendiri nanti kilometer seberapa di sisi kiri atau kanan. Misalnya kalau jembatan kan sudah satu nih, satu perjalanannya. Mungkin kalau dibangun pemerintah, terus kemudian belokan, itu mungkin kanan kiri bisa. Nah, ini contoh 4 juga ada bangunan. Terus kemudian 5 persimpangan. Terus 6 kereta api. Ini rel tuh 7 gini ya, apa tetap yang melintang. Yang melintang. Kan nanti nilainya tinggi itu. Ya, jadi misalnya ada lonjakan nih, kalau misalnya nanti nilainya ternyata untuk sebagian besar dia baik, kemudian tapi ternyata ada satu titik kok ada lonjakan menjadi rusak berat. Apa itu? Nah, jadi nanti kita ada gambarannya. Oh, ternyata jembatan, mungkin di expansion joint-nya atau seperti apa yang dia akan membuat tinggi, atau misalnya kereta api kan tidak halus tuh, jadi mungkin ada ini. Dan ngambil itunya nggak per interval gitu ya, Pak? Kalau kita temu Terserah. Langsung. Jadi selama kita melintas ada beberapa elemen yang di jalan kita catat aja. Spontan. Jadi spontan aja, langsung begitu pas lokasi kita di titiknya itu langsung ditekan aja, pencet nomor berapa yang dilalui apa. Terus kemudian kayak belokan ini itu kok belum jalan tapi udah 100. ya, karena ini kan kita belum apa namanya jalan kan, jadi dia hanya pembacaannya kumulatifnya per 100 gitu, per 100-nya gitu. Cuma nanti kalau jalan kelihatan di sini untuk haldanya berapa, terus kemudian nasranya berapa, nanti pembacaan irinya berapa gitu kan, lebih enak sambil jalan gitu. Nah, nanti kalau sudah selesai begitu di titik kita akhir, tekan 9 ini kan, tutup record. Nah, record pertama, nanti ada record 2, record 3 dan selanjutnya. Kalau memang kita mau berhenti atau tidak, kalau misalnya kita tidak jadi, berarti can, jadi masih lanjut. Nah, kalau kita memang sudah berhenti, kita tekan 9 kemudian enter. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Nah, titik simpul akhir. Nanti selesai. Nah, Luas. iya, akhir ruas. Kemudian nanti kalau kita mau download langsung, tinggal kirim ke Excel. Nah, nanti muncul beberapa hasilnya seperti ini. Itu double nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Jembatan ada 2. Nggak apa-apa. Jadi semakin banyak elemen yang di jalan kita ambil. Jadi mungkin nanti di kilometer 100 apa, kilometer 200 apa gitu, dia akan baca. Jadi memang lebih detail hasilnya. Real. Iya. Kan nasranya kan satu terus ya, Pak? Iya. Berarti kalau misal kita mulai dari jembatan tuh, bangunan tuh 1, terus ada persimpangan, haldanya ngitung yang persimpangan apa tetap kumulatif semua? Jadi nanti dia akan motong otomatis. Jadi misalnya di 100 meter pertama, tapi ternyata jembatan ada di 150 meter ya. Dia nanti akan baca di 150-nya. Oh. Jadi akan apa namanya, terpotong sendiri. Jadi nanti itu 5 gitu. iya, jadi itu terpotong sendiri. Oh. Ini Jadi karena kita otomatis. masih berhenti kan. Ya, karena kita berhenti. Jadi nanti kalau misalnya kita sambil jalan di 225 meter, nanti dia akan berhenti sendiri di sini. Dia akan baca. Kemudian nanti sambil jalan lagi 225 ke 300, nanti 300 dia akan motong per interval 100. Beda kalau yang ada legendanya ini, semisal kayak yang tadi di DRP ini, dia terpotong pada saat itu juga, jadi real di lapangannya. Jadi contoh seperti itu.